Hai semuanya, ketemu lagi di channel Media Boss ID. Kali ini kita akan bahas beberapa tipe chart yang menurut saya paling sering dipakai di korporat. Saya pakai Excel untuk menunjukkan tipe chartnya ya. Walaupun kalau dari saya pribadi sih paling sering pakai fitur chart itu di PowerPoint. Oke, langsung aja saya mulai. Ada 10 tipe nih hari ini yang akan saya bahas. Yang pertama adalah clustered column. Contohnya seperti ini. Biasanya dipakai jika kita ingin melihat tren dari waktu ke waktu untuk 2 atau lebih kategori. Di sini contohnya untuk membandingkan tren penjualan dari 2019 ke 2020 untuk 4 kategori city alias kota. Tiap kategori atau kolom di cluster atau dikelompokkan, makanya disebut sebagai clustered column. Tipe chart yang kedua adalah stack column. Sama juga ini untuk melihat tren dari waktu ke waktu untuk beberapa kategori, tapi semua kategori tersebut digabung ke dalam satu kolom, alias ditumpuk atau stack. Untuk chart yang ketiga, kita ada 100% stack column. Kalau 100% stack column ini cocoknya untuk melihat tren secara persentase komposisi. Setiap kolom totalnya adalah 100%. Kemudian kita punya yang namanya clustered bar. Ini saudaranya clustered column. Konsepnya sama, yaitu untuk melihat tren dari waktu ke waktu untuk 2 atau lebih kategori. Tapi di sini tampilannya sedikit beda. Tiap kategorinya berupa bar horizontal yang kemudian dikluster atau dikelompokkan. Makanya disebut sebagai clustered bar. Untuk chart yang kelima, ini mirip dengan stack column, hanya tampilannya saja yang berupa bar chart horizontal. Lalu ada chart ke-6. Jadi di sini kembali saya ingatkan, chart ini cocoknya untuk melihat tren secara persentase komposisi. Setiap bar totalnya adalah 100%. Oke, kita ke chart berikutnya yaitu line chart. Jadi line chart ini sangat cocok untuk melihat tren yang time point-nya ada banyak. Menurut saya 5 time point ke atas lah. Kalau contoh-contoh yang sebelumnya tadi kan lebih ke arah time point-nya hanya 2 tahun. Berarti ada 2 time point saja. Tapi kalau trennya bulanan seperti ini, cocoknya digambarkan dengan line chart. Kalau mau lebih cantik sedikit tampilan line chart-nya, bisa pakai line chart with markers. Jadi dengan line chart with markers, di sini tiap poinnya ada tambahan style, yaitu dengan markers berupa dot, atau bisa juga nanti teman-teman atur misal mau markersnya berupa square, triangle, dan sebagainya. Next kita move ke pie chart. Jadi udah nggak asing lagi, ini gunanya apa ya? Pie chart ini untuk menggambarkan komposisi di suatu waktu saja. Tentunya kita tidak bisa melihat tren antar waktu di sini. Yang bisa kita lihat adalah komposisi penjualan secara keseluruhan berdasarkan kota di suatu tahun, contohnya di 2019. Kemudian kita ke chart yang terakhir. Jadi tipe chart terakhir ini adalah combo, alias gabungan antara column dan juga line chart. Ini dipakai jika tren yang ingin diamati itu punya 2 jenis hasil pengamatan, alias sumbu Y-nya bisa ada 2 nih, tapi sumbu X-nya 1 aja. Contohnya di sini yang menjadi sumbu X adalah kota, kemudian yang menjadi sumbu Y-nya ada 2, yaitu total sales 2019 dan juga rata-rata sales bulanan di 2019. Kedua hal tersebut mau ditampilkan di satu chart aja ketimbang bikin 2 chart yang berbeda. Maka dari itu dibuatlah tampilan datanya dalam bentuk combo chart. Oke teman-teman, cukup banyak juga ya chartnya hari ini. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman jadi makin paham gimana cara memilih chart yang tepat untuk menampilkan suatu data. Sekian untuk video jenis-jenis chart kali ini. Hope you like this video. Hope you find this useful. Klik like and subscribe dan kalau mau diskusi bisa langsung komen ya. See you!